Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang sifat koligatif larutan dan elektrokimia. Di sini, saya sudah memiliki contoh soal tentang sifat koligatif larutan. Nah, kita mulai dengan contoh soal pertama. Soalnya, sebanyak 30 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 180 gram air. Bila pada suhu percobaan tekanan uap jenuh air murni adalah 210 mm Hg, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah. Nah, dari pertanyaan ini kita disuruh mencari penurunan tekanan uap jenuh, yang mana kita akan mencari delta P. Nah, pertama kita tulis dulu diketahui. Diketahui di sini, diketahui di sini urea dilarutkan dalam air. Artinya urea itu sebagai zat terlarut, sementara air sebagai zat pelarut. Jadi kita tulis di sini, kita ketahui gram terlarut ada 30 gram dengan MR 60. Kemudian air gram atau sebagai pelarut di sini 180 gram. Kemudian di sini tekanan uap jenuh pelarut murni sudah diketahui 210 mm Hg. PO sama dengan 210 mm Hg. Nah, yang ditanyakan di sini adalah delta P. Apa rumusnya? Nah, sebelum kita lihat dulu. Ini urea termasuk senyawa elektrolit atau non elektrolit. Setelah kita lihat, ternyata urea ini termasuk senyawa non elektrolit. Jadi di rumus tidak perlu menggunakan faktor Van Hoff atau I. Jadi rumusnya fraksi mol terlarut XT dikali PO, dimana untuk mencari fraksi mol terlarut itu rumusnya mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, untuk masuk ke rumus ini kita ubah dulu ini pelarut dan terlarut menjadi mol. Teman-teman masih ingat kan rumus mencari mol itu gram per mr. Jadi kita cari dulu yang terlarut. Di sini urea molnya, mol terlarut gram per mr, di mana kita sudah ketahui terlarut di sini 30 gram dengan mr-nya 60. Dari 30 per 60 dapat 0,5 mol. Kemudian yang pelarut, kita cari mol pelarut. Di sini 180 gram. 180 gram. Di mana mr-nya, di mana kita sudah ketahui kalau mr air itu 18. Jadi sini mr-nya 18 sama dengan 10 mol. Nah, kita tinggal masukkan saja di rumus. Di sini mol terlarut 0,5 per mol terlarut 0,5 ditambah mol pelarut di sini 10. Nah, hasilnya sini 0,5 per 10,5 kita sederhanakan. Di sini jadi 1 per 21. Nah, kita tinggal kali dengan PO-nya. Di sini PO-nya sama dengan 210 mm Hg. Nah, kita tulis saja di sini.
bawahnya. Di sini XT kita sudah mendapatkan 1/2, maksudnya maaf 1/21 dikali di sini PO-nya 210 mm Hg. Jadi kita kali dengan 210 mm Hg. Nah, kemudian kita tinggal kali. Sini 1 kali 210 dibagi 21 hasilnya 10. Jadi Hg. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya, sebanyak 85,5 gram sukrosa dengan MR 342 dilarutkan dalam 250 gram air. Nah, titik di larutan tersebut adalah, di sini KBR-nya sudah diketahui 0,5. Nah, yang dari pertanyaan ini kita disuruh mencari titik didih larutan atau TB. Nah, rumus untuk mencari TB itu TB sama dengan 100 ditambah delta TB. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu nilai delta TB-nya. Nah, untuk mencari delta TB rumusnya, tapi sebelum itu kita lihat dulu ini sukrosa termasuk senyawa elektrolit atau non elektrolit. Nah, ternyata sukrosa ini dia non elektrolit. Jadi di rumus nanti tidak perlu menggunakan faktor Van Hoff atau I. Jadi sini kita tulis rumus delta TB. Delta TB sama dengan molalitas dikali KB. Nah, rumus untuk mencari molalitas itu gram atau saya per mr dikali 1000 per larut dalam gram. Itu gram dalam gram. Nah, dikali KB. Nah, kita tinggal kasih masuk saja di dalam rumus. Di sini gramnya 85,5. Terus MR-nya sudah diketahui di sini 342. Jadi 342 dikali 1000 per larutnya di sini 250 gram. Ini jadi 250 gram. Nah, di sini dikali KB-nya di sini 0,5 jadi 0,5. Nah, kita tinggal hitung sama dengan sini kita bagi jadi dapat 4. Ini 85,5 kali 4 dapat 342 dibagi 342 sama dengan 1. Kita langsung kali 1 kali 0,5 hasilnya 0,5. Nah, kita sudah dapat nilai delta TB-nya itu 0,5. Nah, kita langsung cari TB-nya, nilai TB-nya. Sini ya. TB sama dengan 100 ditambah nilai delta TB-nya kita sudah dapat di sini 0,5. Jadi kita tinggal masuk 0,5. Nah, hasilnya 100,5 atau 0. Ini karena pilihan yang lebih mendekati itu Jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, sekarang kita lanjut ke soal tentang elektrokimia. Nah, sini sudah ada soal. Pada reaksi aluminium atau solid Al bereaksi menjadi Al3+ aqueous ditambah 3 elektron. Nah, pernyataan yang benar adalah, nah di sini kita disuruh mencari pernyataan yang benar dari 5 opsi ini.
Nah, sekarang kita coba kita lihat yang opsi pertama dulu. Aluminium menerima 3 elektron. Benar nggak nih? Kita lihat di sini aluminium menerima 3 elektron. Nah, salah ya teman-teman. Di sini aluminium melepaskan 3 elektron. Karena elektronnya di sebelah kanan. Karena dia melepaskan elektron, dia bermuatan positif. Jadi opsi A ini salah. Kita lanjut ke opsi bagian B. Nah, bilangan oksidasi logam aluminium adalah +3. Logam aluminium, logam artinya solid. Nah, di sini kalau biloxnya 0, bukan +3. Jadi pernyataan B juga itu salah. Nah, kita lanjut ke bagian opsi C. Di sini aluminium mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat aluminium yang awalnya biloxnya 0 menjadi +3. Dia artinya naik teman-teman, bukan turun. Jadi opsi C juga salah. Kita lanjut bagian D. Aluminium mengalami oksidasi. Oksidasi itu dia mengalami kenaikan. Jadi karena di sini 0 menjadi +3, dia mengalami kenaikan. Dia namanya oksidasi. Jadi pernyataan tepat di sini adalah D. Untuk lebih membuktikannya, kita coba lihat bagian E. Aluminium berperan sebagai oksidator. Oksidator itu artinya mengalami reduksi. Tapi di sini dia oksidasi. Jadi dia berperan sebagai reduktor, bukan oksidator. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya diketahui potensial elektroda. Di sini ada 5. Reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah. Nah, kita disuruh mencari manakah dari kelima opsi ini yang berlangsung spontan. Nah, kita akan menggunakan cara mencari nilai potensial sel. Sebenarnya ada cara untuk melihat mana yang berlangsung spontan. Dengan cara melihat deret volta. Tetapi pada soal ini kita akan menggunakan dengan cara berhitung. Kita akan mencari nilai potensial selnya semua ini. Dimana nilai potensial selnya itu bernilai positif. Jika dia bernilai negatif, maka dia berlangsung tidak spontan. Nah, untuk mencari potensial sel, rumusnya NO sel sama dengan potensial reduksi si katoda NO dikurangi potensial oksidasi si anoda. Nah, kita tinggal mencari semua ini nilai potensial selnya. Nah, kita coba mulai dari option A. Di sini Zn yang awalnya 2+ menjadi 0. Artinya dia mengalami reduksi. Sementara yang PT yang awalnya 0 menjadi +2, dia naik, artinya oksidasi. Jadi di sini Zn sebagai reduksi, sementara PT sebagai oksidasi. Kita lihat Zn nilainya di sini Zn nih min 0,74. Jadi kita kasih masuk sini ya. Min 0,74 dikurangi. Nah, di sini PT sebagai oksidasi, kita lihat PT nilainya di sini positif 1,50. Nah, min ketemu positif kan min, jadi kita langsung saja tulis 1,50. Nah, hasilnya min 2,24. Karena dia negatif, artinya dia berlangsung tidak spontan. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Di sini B, Ag yang awalnya 0 menjadi +1. Artinya dia naik, dia jadi sebagai oksidasi. Sementara Cr yang awalnya 3 menjadi 0, dia turun, artinya dia reduksi. Jadi di sini Cr sebagai reduksi, kita lihat nilai Cr min 0,71. Jadi di sini min 0,71 dikurangi. Di sini Ag-nya sebagai oksidasi ya. Kita lihat Ag nilainya positif 0,80.
min ketemu positif, min langsung saja tulis jadi 0,80. Hasilnya sama dengan 1,51. Maaf teman-teman, maksudnya min 1,51. Nah, karena dia juga bernilai negatif, dia berlangsung tidak spontan, jadi salah. Kita lanjut ke bagian C. Sini C, HL-nya yang awalnya plus 3 menjadi 0, artinya dia turun. Sementara CR yang awalnya 0 menjadi plus 3, dia naik ya. Jadi di sini aluminium sebagai reduksi, sementara CR sebagai oksidasi. Kita lihat aluminium min 1,66, di sini min 1,66 dikurangi CR sebagai oksidasi. Kita lihat CR di sini min 0,71, di sini min 0,71. Nah, hasilnya di sini min 0,95. Karena dia juga negatif, jadi dia berlangsung tidak spontan. Sekarang kita lanjut ke bagian D. Di sini D, PT yang awalnya 0 menjadi plus 2, dia artinya oksidasi. Sementara AG awalnya plus 1 menjadi 0, artinya di sini AG sebagai reduksi. Sementara PT oksidasi. Jadi AG di sini nilainya kita lihat AG positif 0,80. 0,80 dikurangi. Di sini yang sebagai oksidasi yaitu PT. PT nilainya positif 1,50. Hasilnya kita lihat min 0,7. Jadi karena dia juga min, artinya dia berlangsung tidak spontan. Kita lihat opsi terakhir bagian E. Mungkin ini yang paling benar ya. Tapi kita lihat bagian E. CR yang awalnya plus 3 menjadi 0. Jadi dia reduksi, sementara AL yang awalnya 0 menjadi plus 3 dia oksidasi. Jadi sini CR nilainya kita lihat CR itu min 0,71. Min 0,71 dikurangi. Di sini AL sebagai oksidasi, kita lihat AL di sini min 1,66, tertulis min 1,66. Nah, hasilnya di sini sama dengan positif 0,95. Jadi karena dia nilainya positif, jadi dia berlangsung spontan. Jadi pilihan yang benar dari kelima ini adalah E.